Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Siti Syara. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali mereview dan mengkritisi sebuah jurnal. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di loncengnya ya, agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru yang akan aku buat nantinya. Nah, tidak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas dan mereview dan mengkritisi sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi, yang ditulis oleh Arya Sandi dan Ade Patimah. Baiklah, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1, yaitu apa yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena pada jurnal yang kita akan review ini. Nah, di sini saya sudah menjelaskan apa motivasinya, apa research gap-nya, dan apa itu fenomenanya pada jurnal ini. Bisa kalian lihat di PPT yang saya buat. Nah, di dalam jurnal ini saya mengkritisi bahwa penulis atau peneliti sudah sangat baik dalam menjelaskan sebuah motivasinya, research gap-nya, kemudian fenomenanya. Tidak ada yang harus saya kritisi karena penulis sudah menjelaskannya dengan cukup baik. Yang kedua, apa yang menjadi artikel-artikel utama dalam jurnal yang saya akan review. Nah, di dalam jurnal ini atau artikel ini bisa kita lihat sudah saya jabarkan berbagai artikel yang penulis pakai pada penelitiannya. Nah, bahwa di sini peneliti sudah sangat baik dalam mencari artikel atau acuan-acuan untuk penulisan penelitiannya, sehingga di dalam penelitian ini penulis sudah sangat baik dalam menjelaskan semua artikel-artikel yang penulis dapatkan yang melalui dari buku maupun dari artikel dan jurnal lainnya. Yang ketiga itu apa yang menjadi novelty atau kebaruan dalam artikel atau jurnal yang penulis buat. Nah, di dalam jurnal ini penulis sudah menuliskan novelty atau kebaruannya, yaitu seperti terbukti bahwa environmental performance berpengaruh negatif terhadap economic performance karena terjadi hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan, sedangkan corporate image tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance yang dapat dilihat dari usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan terhadap kinerja ekonomi. Nah, di dalam novelty ini atau kebaruan ini penulis sudah cukup baik dalam menjelaskannya sehingga tidak ada yang harus dikritisi. Nah, yang selanjutnya, apakah yang menjadi research question atau rumusan masalah pada penelitian ini? Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ada apakah performance berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua itu apakah corporate image berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, apakah corporate sosial berpengaruh terhadap economic performance. Yang keempat itu apakah competitive advantage berpengaruh terhadap economic performance. Yang kelima, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam itu ada apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang terakhir, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Itu adalah
rumusan masalah dari penelitian ini, tetapi untuk kritik pada bagian perumusan masalah ini, yaitu peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas atau tidak secara eksplisit, melainkan rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Nah, seharusnya peneliti itu menjelaskan perumusan masalah pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di PPT saya ini merupakan hasil dari reviewer yang terdapat pada hasil hipotesis dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu, apakah tujuan dari penelitian ini? Di sini kita bisa lihat bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh performance terhadap economic performance, yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance, yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh corporate social terhadap economic performance, yang keempat itu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance, yang kelima itu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance, yang keenam itu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance, yang ketujuh itu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik untuk tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti tidak mengkonsep tujuan penelitian pada latar belakang penelitian, melainkan tujuan tersebut saya review dari hipotesis yang penulis buat, sehingga di dalam jurnal tersebut tidak dilampirkan atau tidak dituliskan bagian tujuan dari penulisan penelitian ini. Yang selanjutnya, apa kontribusi dalam penelitian ini? Nah, kontribusinya itu yang pertama, dalam studi ini menjelaskan bahwa hubungan pengaruh biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal, dan memberikan gambaran bahwa keunggulan persaingan produk akan berpengaruh penting untuk kinerja keuangannya. Yang kedua itu, faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur disebabkan karena daya beli masyarakat yang menurun. Faktor yang paling dominan, perusahaan lebih mengutamakan profit dibandingkan memperhatikan people dan planet. Yang ketiga itu, konsumen yang semakin sadar terhadap isu lingkungan menjadikan kesempatan bagi perusahaan untuk lebih kompetitif. Kritik untuk bagian ini, penulis sudah menjelaskan kontribusi dalam penelitian ini secara eksplisit dan terperinci. Apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Di dalam penelitian ini, peneliti sudah menggunakan grand theory, yaitu 3 grand theory. Di antaranya itu ada teori stewardship, yang kedua itu ada teori positive accounting, dan yang ketiga itu ada teori legitimasi. Nah, kritik untuk bagian ini, peneliti telah menjelaskan ketiga grand theory secara implisit, bukan secara eksplisit dan terperinci, dan memaparkan keterkaitan setiap grand theory dengan variabel yang telah diteliti. Apakah keterkaitan grand theory di dalam penelitian ini? Bisa kita lihat di PPT ini bahwa peneliti sudah menjelaskan secara jelas, yaitu secara eksplisit dan terperinci, tentang keterkaitan grand theory terhadap variabel-variabel di dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu kerangka konseptual. Nah, bisa kita lihat kerangka konseptual di layar PPT ini. Untuk kritik pada poin ini, penulis sudah sangat baik dalam menggambarkan
kerangka konseptual dengan jelas. Di dalam kerangka konseptual tersebut, penulis menjelaskan yang mana variabel independennya, variabel dependennya, dan variabel moderatingnya secara implisit dengan menggunakan tanda X maupun Y, tetapi untuk variabel moderatingnya hanya saja tidak ditambahkan dengan tanda Z, atau seperti variabel independen dan dependen menggunakan tanda X atau Y, tetapi pada variabel moderatingnya ini tidak ditambahkan tanda sebagai pengenal, yaitu dengan menggunakan tanda huruf Z. Yang selanjutnya itu apa hipotesis dalam penelitian ini? Nah, bisa kita lihat hipotesisnya itu yang pertama adalah environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua itu corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga, corporate social berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang keempat, competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kelima, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam itu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang terakhir itu ada competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, di dalam hipotesis ini untuk kritiknya tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti sudah sangat jelas dalam memaparkan hipotesis dalam penelitian ini. Nah, yang selanjutnya itu apakah rancangan penelitian, definisi operasional dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Untuk yang pertama itu rancangan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi data panel, dan kritiknya penulis sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas, yaitu dengan menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Yang kedua itu definisi operasional dan pengukurannya. Di sini penulis sudah menampilkan secara jelas definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk teknik menarikan sampel itu menggunakan purposive sampling, yang dimana menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Yang selanjutnya itu ada unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI terpilih dari 11 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 55 perusahaan. Kritik dalam poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan secara jelas unit analisis secara implisit. Yang selanjutnya itu ada jenis data. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi BI atau Bursa Efek Indonesia. Kritik untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah sangat jelas dalam menampilkan jenis datanya. Yang terakhir itu ada uji kelayakan model, yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya itu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari analisis statistik, deskriptif, estimasi regresi data panel, pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan yang terakhir itu adalah analisis model regresi data panel. Dan yang terakhir itu ada metode analisis data. Dan untuk kritik untuk poin ini, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel dengan penjelasan yang spesifik dan jelas.
Oke, selanjutnya itu ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik. Penulis sudah menggambarkan persamaan regresi dengan sangat jelas dan sangat terkonsep.